Halo brother, pada tahun 2019 yang lalu, gue pernah bilang, pada saat itu gue mereview unit kecil, ringan, dan mudah dibawa kemana-mana, salah satunya adalah ARP9. Di situ gue bilang, bahwasanya kedepannya akan banyak unit-unit serupa, yang kecil, ringan, bisa dibawa kemana-mana, ringkes lah. Dan ternyata benar, sepanjang tahun 2020 dan sampai 2021, itu banyak sekali bermunculan baik unit baru ataupun unit yang memang lama tapi di-update sistemnya, bahannya, bentuknya, itu banyak sekali. Nah, pada video kali ini, gue akan mereview salah satu unit yang serupa, coy. Unit apakah itu? Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu. Mari gue kasih tahu dulu informasi bahwasanya kita punya channel baru lagi, namanya Abo Ciput. Silakan teman-teman lihat, isinya tentang traveling ala-ala cinematic zaman sekarang gitu dah. Buat teman-teman yang pengen bikin video kayak gitu juga, bisa kontak ke kita. Selain video jalan-jalan, SGH juga bisa bikin video-video tentang produk image. Kalau lu punya usaha apa ya, usaha bikin roti, usaha bikin jam, ataupun lainnya yang punya isinya tentang perlu promosi ya, bisa kontak ke SGH. Nanti kita bikin video promosinya. Sekarang kan zaman digital. Gitu coy. Mari kita lihat bumper SGH dulu. Jebret. Oke, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang mau tentang airsoft gun dan teman-temannya. Seperti tadi di intro dibilang, gue bosnya akan mereview salah satu unit yang kecil, ringan, dan mudah dibawa kemana-mana. Ini adalah salah satu series dari KRF. Yang lalu gue pernah membahas tentang KRF Mod 1 dan Mod 2. Dan ternyata, tadi gue bilang isunya bahwasanya ini unitnya nggak keluar di daerah Asia termasuk Indonesia, tapi di Thesaurus juga dihadirkan, yaitu KRF Mod 3. Ini dia bentuknya seperti pada kemasan dari KRF Mod 1 dan 2 dari KWA, teman-teman. Lihat KWA. Jadi kalau teman-teman mau lihat unit dari KRF Mod 1 dan Mod 2, bisa lihat di video gua sebelumnya yang membahas tentang dua unit ini. Apa aja perbedaannya bisa kalian lihat. Nah, sekarang telah hadir KRF Mod 3 terbaru, terupdate yang ada di dunia persilatan airsoft gun. Kayak apa bentuknya? Mari kita lihat dulu apa aja sih isi dari paket pembelian KRF Mod 3 dari KWA. Oke teman-teman, setelah kita buka dari kardusnya, kita dapat satu plastik yang isinya bermacam-macam barang ya. Salah satunya seperti ini. Ini gue nggak tahu isi tentang apa. Mungkin semacam buku cerita sebelum kalian tidur. Jadi teman-teman kalau beli bisa kalian baca-baca sendiri lah ya. Lalu juga ada ini kontak ke KWA customer. Kalau teman-teman butuh sesuatu ataupun pengen nyari barang lain yang berurusan sama KWA, mungkin bisa kontak ke sini. Gitulah. Dan ada juga ini stiker. Lumayan kan buat ditaruh di kendaraan kalian, bisa di mobil ataupun motor. Dan ada dua set rail yang bisa kita taruh di handguardnya, ya kan? Terbuat dari bahan metal. Dan satu lagi ini salah satu tools yang nanti akan gue ceritain fungsinya buat apa. Ini sangat penting dan salah satu keistimewaan dari unit KWA KRF Mod 3. Biasanya kalau kita beli unit baru itu konverter baterainya masih mini Tamiya. Nah sekarang sudah disertakan dengan model konverter T-plug nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ganti konverter yang standar dari bawaan pabrik itu ada mini Tamiya-nya. Ada konverter T-plug ya coy. Oke teman-teman, ini ya unit dari KRF Mod 3. Kalau dilihat secara sepintas, memang unit ini sama dengan unit KRF dari Mod 1 dan Mod 2-nya. Dengan panjang nggak lebih dari 70 cm dan berat sekitar 2,5-3 kilo. Lumayan berat karena kenapa? Karena memang mostly bahannya ini terbuat dari bahan metal. Upper dan lowernya metal, handguardnya metal, railnya metal, ya kan?
lalu flash drive juga metal. Hanya ada beberapa bagian yang terbuat dari bahan polimer seperti bagian buttstocknya, pistol grip, lalu front sight, dan rear sight-nya terbuat dari bahan polimer, coy. Lalu apa sih yang membedakan antara KRF Mode 1 dan Mode 2? Kalau KRF Mode 1 itu ya, itu magazinnya adalah model MP5 style yang bentuknya melengkung. Sementara kalau KRF Mode 2 itu model Glock. Teman-teman kalau mau lihat secara detail perbedaan antara KRF Mode 1 dan Mode 2 itu bisa lihat di video gue yang gambar seperti ini. Nah, situ kalian bisa lihat secara jelas. Nah, lalu apakah yang membedakan KRF Mode 3 dengan KRF Mode 1 dan 2? Tentunya adalah ini dia. Magazinnya, coy. Lihat desainnya. Apa sih beda? Kayaknya sama aja. Tentu beda, teman-teman. Karena ini bentuknya tegak lurus. Kalau Mode 1 itu melengkung. Mode 2 itu miring. Nah, sekarang ini Mode 3 itu tegak lurus kalau kita pasang ke unitnya, coy. Lihat. Sungguh sangat inovatif. Ya kan, meskipun bodinya sama, tapi dengan hanya membedakan dari model magazinnya, unit ini jadi terkesan mempunyai banyak seriesnya. Terbuat dari bahan polimer, ya kan? Dan ada desain kotak-kotak seperti ini. Ini mungkin bisa memuat sebanyak 40 atau 50 BB sekaligus. Gitu. Udah nggak usah pakai lama. Langsung aja kita masuk ke bagian buttstocknya. Buttstocknya seperti biasa, ini seperti model kayak kemarin gue review, seperti ARP9, model-model seperti itu. Bisa kita tarik aja nih. Ya kan? Kalau teman-teman mau ngisi baterai, tentunya kita tarik sampai habis. Kita buka. Lalu disinilah tempat menyimpan baterai. Sini. Seperti itu, teman-teman. Dan memang ternyata konverternya sudah sudah ada model T-plug, bukan mini Tamiya. Jadi tadi gue bilang itu, tadi di awal gue kasih tahu itulah spare-nya lah ya. Dan di sini juga sudah ada sekring. Jadi kalau teman-teman memiliki masalah kelistrikan atau konslet pada bagian baterainya, dia itu aman, nggak langsung masuk ke rusak ke bagian mesinnya, teman-teman. Ya kan? Nah, berkenaan dengan tools ini, teman. Jadi keistimewaan dari unit ini adalah kita bisa mengatur FPS-nya, menaikkan dan menurunkan FPS secara manual. Lihat. Jadi, biasanya kalau kita main airsoft kan, ke tempat-tempat yang mempunyai standar FPS, kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita miliki nih unitnya. Kadang-kadang ketinggian, kadang-kadang kerendahan. Kalau kita memang bisa bongkar-bongkar unit sendiri, ya kan, itu dengan mudah kita bisa turunin atau naikin FPS-nya. Ya kan, mungkin diganti pernya, mungkin diganti part lainnya supaya bisa turun, bisa sama di tempat kita mau main. Tapi kan itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita perlu ke tuner dulu. Kita harus punya spare part dulu. Atau per dulu. Tapi dengan ini, kita bisa menaikkan dan menurunkan FPS sendiri tanpa harus membongkar bodi ini, ya kan? Secara keseluruhan kita hanya tinggal membuka bagian tube ini. Di sini, di dalam sini itu ada baut. Kalau nggak salah baut obeng kembang. Itu kita masukkan obeng kembangnya, kita kendorkan, lalu kita buka ini tube-nya. Nah, disitulah nanti ada pin yang bisa kita putar dengan menggunakan alat ini. Kalau kita putar searah jarum jam, itu akan menaikkan FPS. Kalau kita putar sebaliknya, itu akan menurunkan FPS. Jadi FPS standarnya itu adalah open box-nya sekitar 350 FPS. Tapi setelah kita naikkan, itu bisa sampai 390 sampai 400 FPS. 400 FPS, teman-teman. Nah, cukup worth it dong. Jadi lu nggak perlu repot-repot bongkar-bongkar pasang body segala macam kalau mau main kemana-mana, supaya lu bisa masuk ke standar FPS di mana tempat lu mau bermain. Jadi unit ini bisa lu pilihin, coy, nggak usah repot-repot lagi, begitu. Oke,
Sekarang kita maju ke bagian depannya lagi dari popor. Di sini ada point sling, kan, jadi buat mengaitkan sling lu. Dan di sini ada charging handle. Ya, nggak usah kebuka nih. Di bagian cover boltnya ada marking KWA. Lalu di atasnya juga ada iron set, folding iron set, yang bisa kita tekuk ke bawah dan ke atas, terbuat dari bahan polimer. Juga pada bagian depannya. Tuh. Dan yang menarik lagi, biasanya kalau orange tip pada bagian flash reader itu kan terbuat dari bahan plastik. Tapi KRF Mo 3 ini flash readernya sudah terbuat dari bahan metal dengan warna orange. Keren lah. Dan untuk bagian handguardnya ini menggunakan handguard model M-Lock sepanjang 5 inch. Gitu. Nah, gue bilang tadi, ini ada spare rail yang kita bisa pasang. Tuh. Jadi kita bisa taruhin flashlight ataupun unpack. Lalu di bawahnya sudah ada sih kalau lo mau taruhin hand stop ataupun vertical grip. Ini bisa taruh sebelah sisi sebaliknya. Itu coy. Nah. Dan ini juga cukup mudah. Kalau teman-teman mau mengganti model handguardnya ke model yang lebih panjang, seperti biasa ini kita bisa buka, ganti dengan model M-Lock yang lebih panjang atau handguard yang lebih panjang. Tapi jangan lupa, kalau teman-teman mau ganti handguard yang lebih panjang, tentunya juga harus dibarengi dengan pergantian outer barrel dan inner barrel, agar ketika menembakkan BB itu nggak nyangkut di handguard. Lu bayangin kalau handguardnya panjang segini, lalu outer barrel cuma segini, artinya kan bisa mentok ketika pelurunya keluar. Jadi harus sama ataupun lebih atau maksimal lebih lah dari si handguardnya agar BB-nya keluar dengan oke, gitu. Lalu bagian body tidak ada banyak marking, tapi ini sudah menggunakan sistem ambidex pada bagian selektornya. Kiri dan kanan sudah ada selektor, dan pada bagian mag release-nya juga ada ambidexnya, kiri dan kanan. Seperti itu. Oke teman-teman semua, buat teman-teman yang ingin memiliki salah satu koleksi dari KRF, seri KRF, ini bisa dibeli di toko Tosaurus. Silakan kontak ke nomor WA-nya atau DM ke Instagram-nya. Atau kalian kalau ingin mempunyai semua series dari KRF ini 1, 2, 3 bisa kontak ke toko, ya kan? Dari KWA coy. Pokoknya sekarang ini banyak kegiatan kompetisi airsoft gun ataupun kegiatan permainan airsoft gun yang di ruang-ruang sempit seperti speed kibi itu kan memiliki kecepatan ataupun ketangkasan dengan menggunakan unit-unit yang ringkas seperti ini dan mudah dibawa kemana-mana. Ya kan, kadang-kadang kalau lu mempunyai unit yang panjang, kadang membawanya pun juga lu agak ribet ya kan, udah masukin ke handbag yang panjang. Ini kalau lu masukin ke tas aja, kertas ransel juga sudah jadi coy. Oke? Sampai jumpa di video SG berikutnya bersama Tosaurus mereview unit airsoft gun. Dadah!